Nama asli saya itu sebenarnya Henry Kurnia Adi. Nah, Jonathan itu nama baptis saya dulu sebelum saya mualaf kan. Jadi biar gampang orang manggilnya tuh John. Nah, LBF itu Lovebird Farm gitu kan. Kita iseng-iseng ternak-ternak lovebird. Tiga bawain dulu ya. Ada. Sebetulnya saya bukan foundernya High Five loh, salah loh. Saya itu dulu kerja di High Five tahun 2020. Saya itu dulu karyawan, gaji 4 juta. Tahun 2020 bulan Juni saya mulai kerja di High Five. Nah, karena prestasi kerja saya yang bagus, bahkan saya waktu itu punya prestasi bisa menggait Mas Tukul Arwana, yang artis yang siapa sih yang nggak kenal Mas Tukul Arwana, itu bisa berkolaborasi sama perusahaan saya. Di situ juga jadi momentum yang luar biasa dengan bergabungnya Mas Tukul Arwana jadi brand ambasadornya pertamanya High Five itu jadi magnet tersendiri untuk perusahaan saya jadi dikenal luas di seluruh Indonesia. Nah, jadi nggak lama setelah Mas Tukul join jadi brand ambasador itu, kebetulan 4 orang BOD yang lainnya itu mengundurkan diri karena mau fokus ke bisnisnya mereka masing-masing. Jadi posisinya tinggal Pak Sabar sebagai founder. Pak Sabar itu foundernya. Nah, karena kosong, saya naiklah jadi komisaris. Oke bang, boleh diceritakan nggak sih jauh sebelum kenal High Five itu abang kegiatannya apa? Ya dulu saya tuh sampai umur 35 tahun saya jadi ceritanya pernah sih, saya dulu pernah kerja di salah satu perusahaan otomotif di Jakarta, sales. Saya perantau dari Semarang ke Jakarta tahun 2007. Nah, begitu nyampe Jakarta, alhamdulillah saya bisa kerja di salah satu perusahaan otomotif di Jakarta selama kurang lebih 3-4 tahunan. Nah, terus waktu itu kan krisis, terus mulai penjualan saya drop, dan dulu memang ya gaya hidup lah ya, sempat suka clubbing lah dan lain-lain gitu, sampai akhirnya ekonomi saya pun juga hancur. Akhirnya saya masuk ke dunia burung itulah, jadi masuk ke dunia burung, tenggelam di dunia burung hampir 8 tahunan lebih. Ya ini dulu masa waktu saya masih jadi MC lomba burung nih. Tuh, ini kerjaan saya dulu sampai tahun 2019 saya mengais rezeki di tempat lomba burung. Jadi MC, mungutin bendera, terus ngerakit piala-piala di tempat lomba burung itu 60.000 doang sehari. Bisa dicek, teman-teman yang main lomba burung pasti kenal saya, John LBF. Jadi nama asli saya itu sebenarnya Henry Kurnia Adi. Nah, Jonathan itu nama baptis saya dulu sebelum saya mualaf kan. Jadi biar gampang orang manggilnya tuh John. Nah, LBF itu Lovebird Farm gitu kan. Kita iseng-iseng ternak-ternak lovebird. Zaman dulu kan lovebird masih tinggi, sekarang harganya jatuh lah. Oke, Bang John ini kan juga sering mengidolakan gantangannya ya. Yeah. Ada kenangan berkesan nggak sih bang di? Pastinya di tempat lomba burung itu benar-benar kayak saya menemukan keluarga baru sih, tempat di mana orang itu nggak melihat kita dari status sosial kita, kerjaannya apa, jabatannya apa. Begitu kita masuk ke dalam lomba burung itu, udah kita menyatu, melebur jadi satu dengan jabatan sebagai kicau mania. Di situ udah ya rokok, kopi, nggak bawa duit ke gantangan, namanya kan gantangan tuh lomba burung tuh, minta kopi ke temen, rokok bareng, udah nggak mikirin masa depan lah gitu loh, udah mengalir aja hidupnya gitu mas. Tapi maaf bang, pas zaman perlombaan burung itu abang statusnya udah menikah atau belum? Belum. Jadi pas kenal istri pas iya, justru tahun 2019 itu ibarat di usia saya yang mau menjelang 35 tahun, saya kelahiran 85, menjelang 35 tahun itu saya kayak titik balik saya waktu itu adalah ketika mama saya sakit mas. Mama saya sakit, butuh berobat. Saya anak laki satu-satunya di keluarga saya. Saudara saya perempuan semua, kakak saya perempuan, adik saya perempuan. Jadi merasa kayak nggak berguna banget gitu sebagai anak laki-laki, kok ibu saya sakit aja nggak bisa bawa ke dokter gitu-gitu, minjem ke sana ke sini nggak ada orang percaya, karena ya ibarat kalau saya bilang tuh udah pengangguran lah, nggak ada penghasilan tetap, serabutan gitu kan. Nah di situ saya kan yang paling mengenal diri saya, jadi triggernya saya untuk bisa semangat lagi adalah cari pasangan. Disitulah saya mulai minta dikenalin sama perempuan yang sekarang jadi istri saya itu mas. ada nggak bang teman seperjuangan Bang John semasa main burung yang Bang John rekrut atau Bang John gandeng ke di masa-masa sekarang? Ada. Bahkan saya sekarang saya
mempekerjakan 3 orang di rumah itu cuman khusus tiap hari ngerawat burung-burung peliharaan saya gaji 5 juta per bulan. Itu beneran real. Jadi kerjaan mereka karena udah saya gali dari skill di office dan lain-lain, dia suruh komputer nggak bisa dan lain-lain, cuman ya ini teman seperjuangan saya dulu, dia butuh pekerjaan, akhirnya saya gandeng, udah tiap hari, tiap pagi sama sore dia datang ke rumah saya untuk ngerawat burung-burung peliharaan saya. Oke, balik ke High Five. Di balik kesuksesan Bang John ini kan ada campur tangan Pak Sabar ya. Itu bisa diceritakan nggak sih gimana sifat Pak Sabar? Ya, jadi kita bagi tugas ya dalam ngebangun High Five ini. Kan awalnya saya memang sebagai marketing, Pak Sabar ini lebih ke operationnya dan lain-lain, ngurusin yang udah orang-orang yang udah bertransaksi di kita, bagaimana kita buat puas gitu kan. Nah, jadi memang kolaborasi kita udah sangat menyatu banget gitu. Perusahaan ini besar bukan hanya kehebatan saya di marketing, enggak. Kita bekerja secara tim. Pak Sabar pun sangat support di proses produksi, mengawal proses produksi, transaksi sehingga klien itu puas dalam bertransaksi dengan perusahaan kami. Terus karyawan-karyawan juga jadi support system yang baik untuk bisnis saya juga, sehingga High Five ada di posisi hari ini yang sekarang orang udah kalau mau bikin PT pasti ingatnya udah High Five, udah terkenal, udah viral banget kan. Dari aktivitas saya juga iseng-iseng main TikTok, sekarang udah 2,5 juta pengikut di TikTok saya kan. Tapi nyangka nggak Bang selama hidup bisa mencapai kesuksesan? Ya itu yang jadi kalimat jangan ngatur Tuhan, sampai saya buat lagu itu, jangan ngatur Tuhan gitu kan. Itu benar-benar nyata di kehidupan saya. Saya sadar betul bahwa kita sebagai manusia itu nggak bisa ngatur pencipta kita gitu. Jadi tugas kita hanya perbanyak usaha, ikhtiar, sisanya kita kembalikan lagi ke Tuhan kita, ke Allah ya kan. Berserah sih lebih tepatnya sih ya. Jadi kalau ditanya nyangka nggak, memprediksi nggak di posisi hari ini, demi Allah nggak kepikiran sampai bisa di titik hari ini gitu. Tapi ini buah dari hasil kerja keras, dari konsistensi, dan nggak ada yang endorse kekayaan saya mas, nggak ada, bisa dicek. Saya nggak ada yang kayak orang-orang gitu, kayaknya dia dititipin harta dari pengusaha ini, bos ini, nitip duit, nitip mobilnya, semua nggak ada. Semua bener-bener real kerja keras hasil dari saya ngebangun bisnis di High Five dan sekarang berkembang ke usaha di kosmetik, John Skin, John Traktor, John Tex. Ini saya mau rilis juga usaha di bidang entertainment, Johntainment gitu. Jadi momentum ya, saya melihat momentum, kesempatan, kemampuan ada, saya eksekusi. Dan sebetulnya landasan kenapa bisnis saya berkembang cukup pesat karena memang hadirnya usaha saya ini jadi solusi untuk masyarakat Indonesia gitu. Orang jadi terbantu dengan ngurus perizinan murah dan cepat gitu kan. Terus memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini gitu. Artinya untuk saat ini juga Bang John sangat sibuk ya, sampai tahun baru kemarin nggak liburan. Iya, tahun baru ya nggak liburan karena memang saya lagi bangun rumah juga kan, jadi banyak tukang lagi konsultasi dan lain-lain. Jadi memang kita kemarin mutusin, saya kemarin tahun baruan cuman sama Gustavo Sena di salah satu hotel di Jakarta Selatan, menghabiskan malam tahun baru sama istri saya sama Gustavo Sena aja bertiga gitu. Oke, Bang John.